menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, buat kesehatan, buat berkat Tuhan yang selalu Kau limpahkan kepada kami, anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan, kami menyiapkan hati kami, kami memuji Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Sehingga semakin hari Tuhan, kami boleh tumbuh menjadi anak yang berkenan kepadamu, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bu Ruli, ya kenapa toh kok kita harus selalu berjalan bersama Yesus? Ya harus dong, karena Allah kita itu luar biasa Om Meli. Dan Allah kita itu sungguh besar. Dia adalah sumber pengharapan kita. Nah anak-anak, mari kita mau menyanyikan lagu Allah luar biasa disambung Allahku besar. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa.
anak-anak yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Bu Deo akan mengajak kalian untuk berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua berkat dan anugerah-Mu bagi kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah walaupun masih secara online. Tuhan Yesus, bila sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Engkau berkati Bu Deo yang akan menyampaikannya Tuhan, supaya Bu Deo bisa menyampaikannya dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak di rumah yang mendengarkan firman ini Tuhan, biarlah mereka bisa menerima firman ini serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, anak-anak semua, tema firman Tuhan pada hari ini yaitu berharap hanya kepada Tuhan. Dan bacaan kita diambil dari Yesaya 7 ayat 1 sampai 17. Dari Yesaya 7 ayat 1 sampai 17. Nah, anak-anak semua nanti bisa dibaca bersama-sama dengan orang tua ya. Nah, anak-anak, Bu Deo mau tanya dulu deh. Apakah anak-anak di rumah pernah merasa takut? Bu Deo pernah merasa takut. Kalau anak-anak itu merasa takut, waktu apa ya? Kapan ya? Apakah anak-anak takut kegelapan? Atau takut sendirian? Takut apa ya? Nah, kalau waktu anak-anak takut itu, anak-anak minta pertolongannya sama siapa? Ya, sama mama, sama papa, gitu ya? Ya, kalau ada mama papa di dekat kalian. Kalau nggak ada, anak-anak mau minta tolong sama siapa ya? Hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa ada satu pribadi yang sanggup menolong kita saat kita takut, yang sanggup melindungi kita. Siapa ya? Yuk sama-sama kita simak ceritanya. Hari ini kita akan belajar dari kisah Raja Ahaz dan orang Yehuda. Raja Ahaz dan rakyat Yehuda merasa takut dan gentar karena Rezin, Raja Aram, dan Pekah, Raja Israel telah bersepakat dan bersiap hendak menyerang Yerusalem, ibu kota Yehuda. Pasukan mereka sudah berkemah di daerah Efraim, dekat dengan wilayah Yehuda. Lalu Tuhan mengutus Yesaya menemui Ahaz yang saat itu sedang berada di saluran pembuangan air untuk menyusun strategi menghadapi serangan Rezin dan Pekah. Tuhan berpesan bahwa Ahaz tidak perlu takut dan cemas terhadap serangan tersebut karena Tuhan akan menolongnya. Rezin dan Pekah tidak lama lagi akan dikalahkan oleh Asyur. Melalui Yesaya, Tuhan menyuruh Ahaz meminta tanda kepadanya sebagai bukti bahwa Tuhan akan menyelamatkan umatnya, menolong Ahaz dan Yehuda. Tanda tersebut bisa sesuatu dari langit di atas ataupun dari bumi di bawah. Tanda apa itu sepenuhnya diberikan kesempatan kepada Ahaz untuk memintanya. Namun, sungguh terlalu, Ahaz menolak mentah-mentah tawaran Allah tersebut dan berdalih, "Aku tidak mau meminta."
Aku tidak mau mencobai Tuhan, katanya. Hal tersebut membuat Tuhan kecewa karena Tuhan tahu bahwa Ahaz sudah lama meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal. Namun Tuhan memberikan kesempatan kepada Ahaz untuk tetap bisa merasakan pertolongan dan belas kasihan Tuhan, sehingga Ahaz mau berbalik kepada Tuhan. Tetapi dengan angkuhnya Ahaz menolak pertolongan Tuhan dan memilih pertolongan dari Asyur. Karena itu Tuhan sendirilah yang menetapkan sebuah tanda bagi keselamatan umatnya, yaitu seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, anak-anak, dari cerita tadi kita sama-sama belajar ya. Saat kita sedang dalam masalah, misalnya dalam ketakutan, seringkali kita mencari pertolongan atau kita berharap dapat pertolongan dari orang lain. Nah, kita lupa kalau kita punya Tuhan. Tuhan itu ada dan Tuhan sanggup untuk menolong kita. Tuhan Yesus itu sebenarnya sudah menyiapkan pertolongan buat kita, tapi seringkali kita menolaknya. Nah, seperti cerita yang tadi ya, Raja Ahaz malah menolak pertolongan dari Tuhan dan memilih pertolongan dari Asyur. Padahal Tuhan sudah punya rencana yang baik untuk Raja Ahaz. Nah, anak-anak, gimana sih sikap yang baik, sikap yang seharusnya kita lakukan ketika kita mengalami masalah atau kita dalam ketakutan? Sikap yang baik itu yang pertama yang harus kita lakukan, terlebih dahulu kita harus berdoa. Kita bilang sama Tuhan kalau kita takut, kalau kita sedang dalam masalah, pasti Tuhan akan mendengarkan kita. Nah, kemudian setelah kita berdoa tadi, kita memohon pertolongan Tuhan, dan pasti nanti Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan hikmatnya buat kita. Nah, dalam contoh kehidupan kita sehari-hari nih, misalnya saat ini kan baru pandemi, ada virus corona yang tidak terlihat. Kita pasti merasa takut ya. Bagaimana kita mengatasi ketakutan kita supaya kita tidak kena virus corona? Nah, yang pertama kita lakukan seperti tadi, kita berdoa dulu. Minta kekuatan dari Tuhan supaya tubuh kita tetap kuat dan tetap sehat. Ya, karena hanya Tuhan yang mampu melindungi tubuh kita. Lalu usaha kita yang kedua yang kita lakukan juga, jangan lupa untuk melakukan protokol kesehatan. Jangan lupa anak-anak memakai masker ketika keluar rumah, dan anak-anak mencuci tangan sesering mungkin ya. Oke. Kemudian contoh yang kedua, ketika anak-anak akan menghadapi ujian atau tes. Nah, anak-anak takut ya. Gimana ya? Nanti aku bisa mengerjakan enggak ya? Soalnya susah apa enggak ya? Nah, bagaimana kita mengatasi ketakutan itu? Ya, betul. Yang pertama, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta supaya Tuhan memampukan kita. Dan usaha yang kedua, jangan lupa belajar. Ya. Nah, jangan kita mengandalkan orang lain. Misalnya dengan saat ujian itu kita lihat pekerjaan punya orang lain. Itu sangat tidak baik. Itu perbuatan yang tidak baik ya anak-anak. Tidak boleh ditiru. Nah, kita harus selalu mengandalkan Tuhan.
Ya, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, Bu Deo akan kembali mengajak anak-anak untuk berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kepada kami supaya kami selalu berharap hanya kepada Tuhan, supaya kami selalu mengandalkan Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan itulah yang terbaik buat kami. Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan ada selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah firman ini terus ada di dalam hati kami, sehingga kami bisa menerapkannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan ingin supaya kita selalu percaya dan berharap bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan kita. Kita mau menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Saatnya aktivitas hari ini kita akan membuat hiasan seperti ini ya. Ada gambar telapak tangan yang merupakan lambang tangan Tuhan yang selalu terbuka untuk menolong dan memeluk setiap anak. Bahan yang kita butuhkan 3 lembar kertas, gunting, dan pensil. Nah, kita ambil kertas berwarna putih, kita gambar telapak tangan kita ya, 2 ya, kanan dan kiri. Lalu kita ambil kertas satu lagi, kita potong berbentuk salib. Lalu kita ambil kertas yang satu lagi, yang ketiga kita gambar hati. Lalu kita susun ya, kita tempel telapak tangan di gambar salib, lalu yang terakhir gambar hati. Untuk anak kelas besar ditambahin ayat hafalan ya, dari Mazmur 118 ayat 8. Selamat beraktivitas. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau sangat baik. Terima kasih kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa buat anak-anak kami Tuhan. Berikanlah kepada mereka kesehatan, berikanlah kepada mereka kepandaian saat mereka belajar. Bagi mereka juga yang sedang mengikuti tes, kiranya Tuhan akan mampukan supaya anak-anak dapat terus mengerjakan dengan takut akan Tuhan.
Saat ini kami juga mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan atas anak kami, Anjani dan Eben yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, umur panjang, sukacita, dan damai sejahtera untuk anak-anak kami ini. Dan kiranya anak-anak kami ini di usianya yang semakin bertambah ini semakin hidup takut akan Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa buat para orang tua di dalam mereka boleh mendampingi anak-anak mereka. Kiranya Tuhan akan berikan hikmat buat orang tua, memberikan kesehatan saat mereka boleh membimbing anak-anak. Kami juga mau berdoa buat gereja kami Tuhan, GKI Pahlawan. Berkatilah gereja kami, biarlah gereja kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Berarti Pak Ciko dalam pelayanannya, berkati majelis, komisi, dan jemaat GKI Pahlawan. Berikanlah kesehatan buat kami semua. Kami juga rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ampuni Tuhan dan pulihkan negeri kami, berkati bangsa kami. Berkati juga para pemimpin kami dalam mereka boleh memimpin negeri ini. Biarlah mereka boleh memimpin dengan adil dan bijaksana. Akhirnya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan kuasa dan rencana-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini, Engkau yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya.